Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Nah, ketemu lagi sama Bapak Lokmanul Hakim ya dalam pelajaran PAI semester ganjil DSDN Dua Oktober Selatan. Kali ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang sholat ya. Sholat kewajibanku pertemuan kedua ya. Ya, hari ini kita fokus ke tata cara sholatnya gimana ya. Selasa 16 November 2021. Langsung ya. Kita cepet. Kan hari ini materinya cukup banyak ya. Melaksanakan sholat. Nah, oke. Nah, sholat wajib 5 waktu dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, jadi bisa sholat itu sendiri maupun berjamaah. Ya, jadi bisa sendiri bisa jamaah. Di rumah bisa dilaksanakannya, bisa juga di masjid atau di musholla. Kalau di masjid atau di musholla jelasnya berjamaah. Kalau di rumah bisa sendiri, bisa berjamaah. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya, ingat ya. Nah, lanjut lagi. Salat nih, pahala salat berjamaah adalah 27 kali lipat ketimbang yang sendiri. Lebih banyak ya kalau salatnya berjamaah. Terus lagi sebagai siswa muslim. Nah, termasuk nih Bapak juga ya. Jangan sampai ketinggalan ibadah salatnya. Baik itu salat subuh berapa rakaat? 2. Johor berapa rakaat? 4. Asar berapa? 4. Maghrib berapa? 3. Isya berapa? 4. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yang 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini jumlah rakaatnya ya. Jumlah rakaat salat nih. Kalau di total nih, 2, 4, 4, 3, 4, jumlahnya 17 rakaat dalam satu hari satu. Jangan sampai ketinggalan salatnya ya. Karena ini penting banget. Ingat pelajaran minggu kemarin bahwa nanti pertanyaan pertama di akhirat adalah tentang sholat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya ini ya. Lanjut. Nah, ya. Rukun sholat. Nah, di dalam sholat itu ada rukunnya ya. Baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua ada rukunnya. Nah, kalau enggak rukunnya ini satu aja ketinggalan, sholatnya tidak sah. Nah, jadi penting banget ya. Nih. Rukun sholat jumlahnya ada 13. Ini yang paling dikit ya, paling dikit. Pertama niat. Kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bacanya Allahu Akbar. Berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, misalnya sakit, duduk. Kalau nggak mampu lagi, duduk bahan. Yang keempat, rukun keempat membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah yang wajib di dalam salat adalah surah Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tha'maninah. Nah, ini tenang ya. 6. Ya, tidak dengan tha'maninah. 7. 2 sujud dengan tha'maninah. Ya. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tha'maninah. Nah, jadi sujud, baru duduk antara 2 sujud, baru sujud lagi ya. Jadi jumlah tha'maninahnya ini ada 4 nih. Tahiyat akhir membaca. Nah, jadi tahiyat yang rukun itu adalah tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, sunnah ya. Habis tahiyat akhir, duduknya juga tahiyat akhir. Membaca salat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan salam. Rukun terakhir tertib, arti tertibnya berurutan dari niat ya, nggak ada yang ketukar. Kalau aja sujud dulu baru rukuk, nggak boleh. Jadi harus rukuk dulu, i'tidal, sujud ya, harus tertib bersusun semuanya ya. Dan diakhiri dengan salam ya. Oke, lanjut. Bacaan salat. Nah ya, jadi banyak ya materi kita ya. Pertama takbiratul ihram, itu Allahu Akbar, seperti yang Bapak sebut tadi. Nah, yang kedua bacaan surah yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah. Ini bacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan wajibnya ya, surah wajib. Habis Fatihah biasanya kita baca surah. Itu sunnah. Bacaan ketika rukuk
dibaca 3 kali. Apa bacanya? Nih, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Bapak nggak sempat kasih harokat ya. Bapak yakin kalian hafal. Subhana rabbil azimi bihamdihi 3 kali ya. Bacaan ketika i'tidal. Ya, i'tidal ini bangun setelah rukuk ya. Nah, setelah tenang baca Rabbana, pendeknya Rabbana lakal hamd. Kalau panjangnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan ketika sujud dibaca 3 kali juga. Apa bacaan ini? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke. Lanjut. Bacaan ketika duduk antara 2 sujud, apa bacanya nih? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi setelah sujud kan bangun tuh, duduk. Artinya duduk di antara 2 sujud bacanya ini ya. Habis itu sujud lagi. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat aja, jadi rakaat kedua langsung tahiyat akhir bacaannya. Ini lebih panjang ya. Kali ini bacaan tahiyat awal aja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau hafal lagi baca bacaan tahiyat akhirnya wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad. Oke, itu sampai akhir ya. Baru bacaan salam, bacanya apa? Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ya. Oke. Ini bacaannya ya. Oke. Kalau kunut ada lagi bacanya nanti. Ini yang standar dulu bacanya ya. Nanti kita tambah lagi yang lain. Tata cara sholat ini ya. Kalau yang PTM enak ya Bapak. Kalau yang daring ya kita terpaksa lewat sini ya. Tapi nanti insya Allah kalau praktek sholat nanti Bapak contohin lagi ya, Bapak contohin langsung baru kita praktek ya nanti. Jadi untuk daring ya sabar dulu ya. Nah ini tata cara sholat. Pertama berdiri tegak tadi bagi yang mampu. Kalau nggak mampu duduk ya. Oke. Ini contohnya berdiri tegak ya. Nah jadi diri tegak dulu. Baru niat dan takbiratul ihram ya, niat. Misalnya niat sholat subuh. Wasalli faradu subhi raka'ataini adanillahi ta'ala. Baru angkat tangan Allah. Bisa sampai sini Allah, bisa sampai sini Allahu Akbar. Sampai sini bisa boleh Akbar. Oke. Ya. Bisa juga nanti Bapak. Nah, bisa juga Allahu Akbar. Sampai di sini, barangnya sampai di sini juga boleh ya. Saat mengangkat Allahu Akbar itu di situ di dalam hatinya baca niatnya ya. Sajaku sembahyang fardu subuh ya. 2 rakaat ada kiblat misalnya. Ya, itu saat dari A sampai bar di dalam hati baca niatnya itu ya. Nah, kalau sudah bar, misalnya barnya di sini, tangannya bersedekap gini ya, bersedekap gini. Terus habis itu baca doa iftitah. Kalau langsung aja boleh langsung surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah ini qiyam, dia bersedekap. Nah tangannya gini ya, nih 3 jari ini, 2 jari sini, 1 di atas, sisanya di bawah ya. Nih ya, qiyam namanya. Setelah qiyam nih baru membaca Fatihah. Jadi mengangkat Allahu Akbar, bisa sini barangnya, bisa juga Allahu Akbar sini barangnya. Oke lanjut. Semangatnya. Nih. Habis apa tadi? Habis membaca Fatihah, baca surah, oke, surah pendek. Habis itu rukuk. Nah ini rukuknya. Jadi atas nih Allahu Akbar. Nih telapak tangannya ya, telapak tangannya menyentuh apa ini? Lutut ya. Nih lutut. Ya. Bacanya apa tadi satu rukuk? Subhana rabbil azimi. Habis rukuk bangkit ya, nih bangkit dari rukuk, bangkit sami Allahu liman hamidah. Tangan sami ini baru dilepas tangannya, diam kayak gini. Matanya tetap ke tempat sujud nih. Kakinya nggak gini ya, kakinya nih Bapak nggak ketemu gambar, kakinya lurus sih loh, bukan dibuka gini. Kakinya lurus aja ke depan ya. Bacaan yang tidak tadi Rabbana walakal hamd yang pendeknya. Habis itu sujud. Nah, sujud. Dari berdiri, nah kakinya lurus ya. Dari berdiri Allahu Akbar turun. Lihat kakinya. Lihat kakinya saat sujud. Nih, ditekuk ini ya, ditekuk nih. Nah, ini pintangan ke bahu ya.
Ini kopiahnya nih, PC-nya harus kebuka ya, dahinya harus nyentuh ke lantai ya, jangan rapat gini. Dahinya harus nyentuh ke lantai ya. Jadi anggota aja itu 7, 2, 4, 6, dahinya satu lagi tuh 7 ya. Saat sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Oke. Habis sujud pertama kan, apalagi tadi duduk antara dua sujud. Nah, habis itu duduk tahiyat awal akhir. Nah, kita lihat nih. Langsung aja Bapak ambil contoh biar jadi satu semua ya. Nah ini. Duduk antara dua sujud kan habis habis sujud bangun kan. Allahu Akbar. Lihat nih duduknya. Duduknya gini. Nah, ini duduknya ya. Duduk antara dua sujud. Kaki kanannya didirikan, kaki kirinya didudukin. Baru itu sujud lagi Allahu Akbar. Baru bangun lagi Allahu Akbar. Misalnya di rakaat kedua kan sholat subuh, rakaat kedua sudah tahiyat akhir. Tapi kalau sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya, rakaat kedua itu tahiyat awal. Nah, duduk tahiyat awal gini, lihat nih. Duduk tahiyat awal nih, kaki kirinya didudukin, kaki kanannya didirikan. Nah, dan ini saat asyhadu alla ilaha illallah ini lurus ya. Nah lihat nih. Tapi kalau tahiyat akhir, misalnya rakaat kedua subuh, rakaat ketiga maghrib, rakaat keempat zuhur, asar, isya, nih lurus. Lihat kaki kirinya dikeluarin kayak gini. Nah kayak gini. Lihat nih kaki kirinya dikeluarin. Jadi pantatnya ya menempel ke lantai. Posisi duduk tahiyat akhir ya. Jadi kalau tahiyat awal tadi didudukin, kalau tahiyat akhir nggak dimasukin gini. Nah ini masuk ini. Ini posisi tahiyat ini posisi tahiyat akhir, ini tahiyat awal. Ya. Habis tahiyat tadi, bacaan tahiyat kan at-tahiyyatul mubarakatuh sholatu thayyibah. Habis itu apa? Baru salam terakhir ya. Nah, salam. Salamnya ke kanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi sambil noleh ya. Baru assalamualaikum warahmatullahi ke kiri ya. Nah, ini ya. Ke kanan dulu, baru ke kiri. Sampai pipi kita kelihatan orang belakang ya. Pipi kita sampai kelihatan. Ingat yang gerak itu kepala, bukan dada. Badan kita tetap lurus ke depan. Yang gerak itu kiri kanan itu kepala kita ya, oke? Oke, nah udah selesai ya. Sekarang tugasnya apa? Nggak ada ya. Hari ini cukup isi absen. Ya, format absennya Bapak contohin lihat aja di lembar kerja ya. Selasa depan baru kita praktek cara sholat. Praktek cara sholat ya. Cara sholatnya gimana? Insya Allah ya. Jadi langsung aja nanti juga mungkin Bapak bagi orangnya ya. Jadi siap-siap aja ya buat Selasa depan ya. Jadi hari ini nggak ada tugas. Hari belajar aja fokus. Ya baik. Kita ketemu Selasa depan ya untuk praktik cara sholat. Dan sampai di sini pembelajaran Bapak hari ini. Kalau kurang jelas silahkan ulang ya. Atau nanti tanyakan saat pertemuan, saat PTM sama Bapak aja ya di kelas ya. Oke. Jadi Bapak silahkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.